Halo guys, ada berita dari Google nih. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar. Google labur 9.4 bilion ringgit lagi di Malaysia. Ini adalah pelaburan terbesar mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun ekonomi impak pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi kat sini berita heboh yang sekarang di Indonesia yang kita dapatkan sebagai warga Indonesia ini memang sangat heboh sebab Malaysia kebanjiran investasi daripada warga negara lain macam tu berinvestasi ke Malaysia, dan kemarin Apple berinvestasi ke Malaysia dan juga Microsoft berinvestasi ke Malaysia, dan sekarang Google berinvestasi ke Malaysia guys. Bukan hanya itu saja guys, dapat kabarnya TikTok China yang akan berinvestasi ke Malaysia daripada Indonesia ni. Ini kenapa? Ada apa yang salah dengan negara kita? Dengan negara Indonesia? Apa yang salah dengan negara saya ni? Apa yang salah? Sebab semuanya berlari, yang awalnya datang ke Indonesia tapi lari ke pihak lain macam tu. Apa yang salah? Apa karena pajaknya? Apa karena aturannya? Apa karena pejabat-pejabatnya yang terlalu korupsi macam itulah? Apa yang salah dengan Indonesia saya? Sebab negara besar, penduduknya pun banyak. Pasti kalau berinvestasi lebih banyak pendapatannya macam itu kan. Tapi kenapa dekat sini Google cakap ini pendapatannya lebih besar daripada kalau berinvestasi di Indonesia katanya guys. Jadi Google mengesahkan komitmen pelaburan sebanyak USD 2 bilion. Jadi bagi menyokong agenda kerajaan dalam mempercepat dalam melicinkan transformasi digital negara. Jadi pelaburan ini dijangka akan membawa kesan berganda kepada ekonomi Malaysia sekitar USD 3,2 bilion dan pewujudan sebanyak 20,500 pekerjaan menjelang tahun 2030. Tengok, pekerjaannya akan lebih memerlukan pekerjaan lebih banyak lagi nih pasti guys. Lebih banyak lagi ini. Sebab ini beberapa investasi yang datang ke Malaysia. Jadi Malaysia sekarang ini kebanjiran dan lebih maju melesat daripada negara-negara lainnya macam itulah. Kenapa dunia lebih melirik Malaysia daripada Indonesia? Tahu dah. Okey, jadi kita tengok videonya dekat sini. Google labur 9.4 bilion ringgit lagi di Malaysia. Ini adalah 9,54 lagi mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun ekonomi impak pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Termasuklah sekitar 26,500 pekerjaan, bukan sahaja dari pelaburan langsung, malah dari pembangunan ekosistem yang menyokong dan dirangsang oleh pelaburan tersebut. Kat mana lokasi pelaburan Google ini? Di Elmina Business Park, taman industri yang dibangunkan oleh Sime Darby Properties. Pelaburan ini termasuklah pembangunan pusat data Google yang pertama dan juga rantau Google Cloud untuk memenuhi permintaan perkhidmatan awan yang semakin meningkat bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Google juga akan membangunkan program literasi AI untuk para pelajar dan pendidik di Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti bagi mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Jadi guys, dekat katanya kalau ini akan berhasil akan menciptakan gaji yang tinggi untuk rakyat Malaysia, untuk orang-orang lokal dekat sana. Jadi orang-orang Malaysia itu yang bekerja dekat sana akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi guys, yang lebih tinggi. Wah, gila nih guys. Nampak? Dengan pusat data Google ini, Malaysia akan sertai 11 negara lain dan wilayah Google Cloud 11 negara lain memasukkan Malaysia bersama 40 wilayah dan 120 zon lain. Ini meningkatkan status negara kita sebagai hub teknologi penting untuk pengguna seluruh dunia. Ini makin maju. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan berita baik ini.
Kita sekarang ni dianggap kuasa besar semikonduktor di Asia Tenggara dengan pelaburan yang mencurah-curah masuk. Paling penting ialah untuk rakyat. 26,500 peluang pekerjaan merentasi pelbagai sektor dan ini termasuklah penjagaan kesihatan, pendidikan dan kewangan dengan jumlah impak ekonomi bernilai 15.04 bilion ringgit Malaysia. Kerjasama dengan institusi pendidikan tempatan pula akan meningkatkan kemahiran digital dan teknikal anak-anak kita generasi masa hadapan. Berita ini tentulah akan turut menarik minat syarikat teknologi global yang lain untuk berlabur. Ini percepatkan transformasi digital dalam kehidupan seharian rakyat serta pelbagai industri dengan kemudahan cloud serta AI. Malaysia sekarang ni menjadi negara pengguna e-wallet tertinggi di dunia dengan tertinggi di dunia. 63% rakyat menggunakannya. Ingat tak dulu? Mereka, geng-geng pembangkang mengejek pemberian e-wallet RM30 kerajaan PH. Dorang ejek RM30, RM30. Sekarang tengok. Lain kali fikirlah lebih panjang. Inisiatif itu sebenarnya untuk menyediakan rakyat Malaysia supaya mereka boleh adapt dengan teknologi digital. Bila Anwar Ibrahim bersama Mighty terbang ke luar negara, berdialog, berforum, berceramah, pembangkang kata itu membazir duit negara. Walhal itu semua bertujuan menarik pelabur dan mendengar apa keperluan mereka. Kepercayaan pelabur melonjak drastik selepas Anwar Ibrahim dilantik dan kerajaan perpaduan ditubuhkan. Semoga momentum ini berterusan. Dulu setelah dilantik guys, dia ejek-ejek katanya membazirkan duit, katanya pergi ke negara tak ada hasil, tak ada apalah. Sebetulnya Anwar Ibrahim pergi ke luar negara, dia berliarong. Nah, inilah hasilnya sekarang, menarik perhatian investasi asing ke dalam negara Malaysia macam itulah. Inilah hasilnya, yang cakap membangkang lah, membazirkan duit lah, pergi ke luar negara, inilah itulah yang tak suka dengan Anwar Ibrahim katanya macam tu lagi. Dan sekarang hasilnya korang nampak sendiri, korang rasakan sendiri, banyak investasi dan Malaysia kebanjiran investasi daripada luar negara, mantul. Jadi tak sangkalah, dan akan memerlukan pejuang ataupun pekerja lokal dekat sana yang akan digaji lebih tinggi. Wow, mantap. Itu memang kesempatan yang sangat luar biasa dan pencapaian Malaysia yang sangat luar biasa, melaju melesat sekarang ni. Okey, kita lanjut videonya dekat sini. Halo guys, ada berita dari Google. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi. Ini daripada tanggapan netizen Indonesia ya. Ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun di Malaysia. 3,2 triliun Indonesia guys. Pusat data rupiah. Wilayah cloud pertama di negara tersebut. Nah, ini dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan pemerintah Malaysia untuk memajukan kebijakan cloud first, termasuk standar keamanan cyber terbaik di kelasnya. Begitu kata Presiden CFO dan CIO Google, Ruth Porat. Seperti dikutip CNBC Internasional pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Nah, Porat menambahkan bahwa investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi di sana. Nah, pusat data ini akan 13 tahun layanan digital untuk konsumen Google seperti searching, maps, dan workspace. Sementara cloud akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan organisasi di sektor publik dan swasta. Nah, Google juga meluncurkan 2 program literasi AI di negara tetangga Indonesia tersebut untuk pelajar dan para pendidik. Investasi dan program ini diharapkan memberikan kontribusi lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika terhadap PDB Malaysia dan mendukung 26.500 lapangan kerja pada tahun 2030. Pekerjaan. Plat regional Malaysia adalah 26.500.000 dan 121 zona di dunia.
Nah, ini terjadi setelah perusahaan raksasa teknologi lainnya, Microsoft, mengatakan akan investasi sebesar 2,2 miliar dolar di di Malaysia ini. Ya, beberapa bulan terakhir Indonesia juga kedatangan ya bos-bos raksasa teknologi yang mengumumkan akan berinvestasi di Indonesia. Mereka adalah CEO Microsoft, Satya Nadella, CEO Apple, Tim Cook, dan yang terakhir CEO SpaceX, Elon Musk, yang datang mengumumkan peresmian internet berbasis Starlink di Indonesia. Ya, bukan investasi tapi malah jualan. Nah, dalam setiap kunjungan para bos-bos teknologi dunia tersebut, pemerintah Jokowi meminta adanya komitmen investasi di Indonesia. Ya, meski memang investasi ada, gitu, mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka ini lebih suka berinvestasi apa lebih tertarik berinvestasi di negara-negara itu, Singapura, Vietnam, Malaysia daripada di Indonesia? Apa bos-bos besar ini takut juga dipotong 3% oleh Tapera? Salam. Aduh ya Allah, lawak juga kau. Tak kepada daripada abang ni guys. Jadi ya kan awal mulanya kan semuanya itu datang ke Indonesia dan akan membuka investasi di Malaysia, di Indonesia. Tapi kenapa alih-alih semuanya pindah laluan dia membuka investasi di negara tetangga macam tu lah. Oke, jadi dekat sini kita yang pasal TikToknya nih guys, pasal TikTok. Tak tahulah ini beritanya betul atau tak, tapi dekat sini bukan Indonesia, TikTok bakal investasi hingga Rp34 triliun ke Malaysia. Jadi ByteDance asal Cina, induk dari TikTok, berencana untuk berinvestasi besar dengan mendirikan pusat kecerdasan buatan di Malaysia. Dia akan buka kecerdasan di Malaysia macam tu guys. Mereka juga akan memperluas fasilitas pusat datanya di negara bagian Johor dengan nilai 1,5 miliar ringgit. Jadi bukan hanya Google, bukan hanya Apple, bukan hanya Microsoft, bukan hanya apa, dan sekarang TikTok juga pilih Malaysia daripada Indonesia guys. Saya tak tahu kenapa ini yang terjadi, dan juga apa yang salah dengan Indonesia ni. Apakah mereka takut dipotong pajaknya? Apakah mereka takut dipotong 3,5% untuk tabungan Tapera untuk rumah rakyat macam tu lah guys. Saya tak tahulah. Oke, jadi mungkin itu saja videonya. Semoga korang semuanya, dan ini adalah menghebohkan Indonesia, menghebohkan warga Indonesia di TikTok, ramai viral, dan juga sebab lebih memilih Malaysia, Microsoft, Google, Apple, dan sekarang TikTok juga lebih memilih Malaysia guys. Saya tak tahu kenapa, mungkin dengan bos-bos besarnya ini takut juga yang kata abang tadi yang cakap tuh, dipotong 3% ataupun dipotong 3% untuk Tapera. Orang Tapera tahu kan apa itu Tapera. Oke, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.